Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, di mana saja berada, semoga Tuhan memberi kita damai sejahtera. Jumpa lagi bersama kami di dalam program Renung Warta Para Kelana bersama saya, Saudara Yornes Panggur OFM. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kita akan merenungkan bersama-sama bacaan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Luhur, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah kami terima. Teristimewa anugerah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami, menyelami misteri penyelamatan-Mu atas kami dan seluruh ciptaan. Kami mohon, semoga Engkau membimbing kami hari ini, agar kami dapat mendengar dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, sehingga kami dapat mewartakannya dengan baik pula bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tritunggal yang Maha Kudus, pada hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Misteri iman yang kita rayakan ini senantiasa menarik perhatian kita semua. Teristimewa ketika begitu banyak orang bertanya tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Dan saya sendiri seringkali mendengar begitu banyak orang berbicara seperti ini. Allah Tritunggal itu seperti Nescafe, kopi, gula, dan susu. Satu sajian, beda unsur. Ada juga yang melukiskan dengan analogi Pak Budi. Ia seorang guru, seorang ketua RT, dan seorang ayah. Beragam peran, tetapi tetap satu sosok Pak Budi. Ada juga yang menggunakan analogi keharuman bunga. Ada harum bunga melati, harum bunga mawar, harum bunga terompet. Beda-beda bunga, macam-macam warna, beda-beda harum, tetapi tak terdeteksi. Yang pasti ada semerbak bunga yang harum mewangi. Ada banyak lagi bahasa-bahasa analogi matematis, buah kerja akal budi manusia yang haus akan misteri Allah Tritunggal. Namun semua bahasa itu adalah usaha yang amat terbatas. Sepanjang sejarah pergumulan iman gereja, hal ini selalu belum selesai. Bahkan banyak yang jatuh ke dalam ajaran sesat lantaran memaksa rumusan akal budi mereka dan kemudian menaruh kepercayaan dan iman atas rumusan yang mereka buat. Pada titik itulah, saudara dan saudariku terkasih, sesungguhnya kita mesti rendah hati bahwa di sanalah keluhuran misteri Allah Tritunggal. Allah yang kasih-Nya dapat dialami
tanpa bisa dibatasi. Allah yang hanya bisa diselami dengan kunci iman dan bukan akal budi manusia yang terbatas. Allah yang selalu memberi pengharapan dan bukan mencari rumusan. Dengan demikian, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam bingkai bacaan Injil hari ini, perkenankan saya membagikan 3 butir permenungan tentang Allah Tritunggal yang kiranya berguna bagi iman, pengharapan, dan kasih kita. Yang pertama, kita semua dipilih dan dipanggil serta diutus untuk mewartakan Allah Tritunggal. Dan persis itulah permasalahannya, atau lebih positif, itulah tantangannya. Injil hari ini bahkan mengajak kita untuk mewartakan nama Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikisahkan dalam Injil tadi, Yesus menyatakan sebuah pesan atau wasiat perutusan para murid, yakni baptislah semua bangsa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, kata-kata ini merupakan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus sang puncak wahyu Allah. Dengan demikian, warta Allah Trinitas merupakan imperatif iman atau perintah iman bagi para murid dan kita semua untuk merangkul semua bangsa masuk ke dalam persekutuan misteri Tritunggal yang menyelamatkan. Nah, bagaimana para murid mau menjalankan perintah itu jika mereka sendiri ragu dan tidak paham apa isi atau arti dari perintah itu? Maka butir permenungan kedua ini menjadi penting. Butir kedua ini adalah bahwa para murid dan kita semua mesti tinggal dan hidup serta menaruh kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Bahasa kita manusia memang akan selalu terbatas menggambarkan secara lengkap tentang Allah Tritunggal. Tetapi bagi kita orang beriman, bukankah jejak-jejak tentang Allah Tritunggal itu dengan jelas telah kita alami di dalam hidup kita? Di dalam kitab suci, saudara-saudariku terkasih, jejak-jejak Allah Tritunggal itu amat nyata dan jelas. Kita mengenal Allah Bapa yang mencipta segala sesuatu. Dia menyertai bangsa pilihannya, mewahyukan dirinya melalui para nabi. Kita juga mengenal Allah Putra, Yesus Kristus, sang puncak wahyu. Kepada Dia segala ciptaan mengabdi dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Tentang peristiwa-peristiwa perendahan diri Allah, keempat Injil mengisahkannya dengan lugas dan sederhana. Kita juga mengenal Allah Roh Kudus yang ada sejak penciptaan semesta, menyertai bangsa pilihan dengan hikmat kebijaksanaan para nabi. Roh Kudus menaungi Bunda Maria, melahirkan penyelamat. Dalam rupa merpati, roh itu ada bersama Yesus di sungai Yordan. Roh itu dihembuskan Yesus bagi para murid yang diutus mewartakan Injil ke seluruh bumi. Roh itu turun dengan hebatnya di dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus menyertai para murid, gereja perdana hingga zaman kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Ketiga pribadi itu, saudara dan saudariku terkasih, berikatkan kasih yang agung, kasih yang sama-sama mau menyelamatkan kita, bukan hanya manusia, tetapi juga seluruh alam ciptaan. Jika di dunia akal budi kita terbatas, dan bahkan iman, harap, kasih kita dapat goyah, tetapi tidak demikian di surga. Maka butir permenungan ketiga ini bersifat eskatologis. Butir ketiga itu adalah bahwa dengan iman dan kesetiaan yang ada pada kita, misteri Allah Tritunggal akan sepenuhnya kita alami dan kita rasakan kepenuhannya
pada akhir zaman. Misteri yang saat ini barangkali masih kabur air dan samar-samar, kadang-kadang membuat kita juga ragu-ragu, akan sepenuhnya terjawab ketika Anda dan saya kelak bersatu di dalam Allah. Semua akan tersingkap. Santo Paulus bilang prosofon. Ketika kita memandang wajah Allah, muka dengan muka, maka bagi kita kesempatan itu juga terbuka. Misteri itu akan terpenuhi ketika kita beriman dan setia hingga kekal. Saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kita saat Pentakosta akan melengkapi kita semua untuk berani mewartakan Injil. Barangkali bukan pertama-tama dengan kata-kata atau gagasan-gagasan yang kadang membingungkan kita sendiri, tetapi dengan menghidupi iman, harapan, dan kasih. Dengan kesetiaan dan kegembiraan di dalam keluarga kita, ketekunan dan kejujuran di dalam karya kerja kita, serta kegigihan dan ketulusan dalam mengasihi sesama yang menderita dan tersisihkan. Damai dan kebaikan Allah Tritunggal Maha Kudus menyertai kita. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas segala karya penyelamatan-Mu atas diri kami. Teristimewa atas anugerah panggilan dan perutusan kami sebagai orang beriman. Kami bersyukur atas rahmat pembaptisan kami, sehingga kami boleh merasakan penyelamatan daripada-Mu. Kini kami mohon ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kuatkanlah iman harap kasih kami, agar di tengah dunia yang ramai ini, kami tetap setia dan percaya, tekun dan tulus, gembira dan sehat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku sekalian, seluruh perjuangan dan peziaran hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.